Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dengan tema kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tema ini diambil dari Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebut rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Ia menetapkan 12 orang, Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang diberinya nama Boanerges, artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon anak Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau kita perhatikan dari firman yang barusan kita baca itu, kita melihat yang pertama Yesus memilih murid-muridnya, lalu yang kedua untuk menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan Injil, lalu yang ketiga berkuasa atas setan. Nah, apa artinya Yesus memanggil ke-12 rasul itu? Yesus memanggil murid-muridnya itu. Hari ini saya mau berkata kepada saudara Bapak Ibu terkasih, Yesus memanggil murid-muridnya pada saat ini sama. Yesus memanggil kita. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, juga sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Kalau Yesus sudah memilih saya, Yesus memilih Bapak Ibu, Yesus memilih kita semua, berarti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus memilih saya? Kenapa Yesus memilih saya untuk menjadi muridnya? Nah, ini yang mau kita renungkan pada hari ini. Kenapa Yesus memilih kita? Yang pertama, Yesus memilih kita, Yesus memilih Bapak Ibu Saudara terkasih, karena Bapak Ibu adalah orang-orang penting di mata Tuhan. Orang penting, kalau bukan orang penting mungkin kita tidak menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita adalah orang-orang spesial. Bapak Ibu adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Matius 22 ayat 14 dikatakan apa? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Siapa yang sedikit itu? Orang-orang yang spesial. Karena kita adalah orang spesial, maka kita adalah termasuk orang yang dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk yang seperti saya katakan tadi, untuk mewartakan firman Tuhan, dan kita sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu untuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita sampaikan firman Tuhan melalui perkataan, juga melalui perbuatan, melalui sikap hidup kita, mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Galatia 6 ayat 10 dikatakan situ, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Bapak Ibu Saudara kasih, pernah saya pelayanan datang kepada seorang, dia sudah tidak bisa berdaya, hanya tidur di tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia katakan, aku mau pelayanan tapi tidak bisa. Kenapa? Kesempatannya sudah tidak ada lagi. Nah, kita Bapak Ibu terkasih yang masih bisa berbuat sesuatu, yang masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, ini kesempatan bagi kita. Lalu yang terakhir, kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan tahu kita adalah sumber berkat. Bapak Ibu Saudara kasih adalah sumber berkat. Sumber berkat di sini jangan diartikan dalam arti materi atau uang.
Bukan berarti sumber berkat itu kita harus membagi-bagikan uang kepada orang lain, tidak. Ya. Tapi pada saat kita menyampaikan firman Tuhan itu sudah sumber berkat bagi orang lain. Artinya kita sudah membawa orang itu kepada pertobatan, membawa orang itu kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan apa? Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya sendiri. Artinya orang yang menabur dalam daging, dia akan binasa oleh perbuatan kedagingannya. Perbuatan kedagingan seperti Bapak Ibu bisa baca di Galatia 5. Ya. Galatia 5 ayat 18-19. Itu perbuatan daging. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa yang sikap hidupnya sesuai dengan buah-buah roh yang bisa Bapak Ibu baca di Galatia 5, 19-20. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita dan sebagainya. Bahkan di bagian akhirnya itu ada penguasaan diri. Dia akan menuai. Bukan sesuatu yang membinasakan, tapi dia akan menuai sesuatu dengan buah roh. Oleh karena itu pesan Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan itu tadi. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jadi tuaian itu akan kita peroleh kalau kita tidak menyerah, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Pesan Tuhan hari ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyampaikan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan kepada siapapun, dan perbuatlah itu dengan tidak jemu-jemu. Karena kalau sudah waktunya, kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati.